Pekerjaan sebagai penjajah seks merupakan profesi yang tergolong kuno. Bahkan sejak masa Romawi yang mendorong ibu kotanya, Roma, mendapat predikat sebagai ibu kota prostitusi. Di Indonesia, komersialisasi seks merupakan bisnis baru yang tak dapat lepas dari peran penjajah Belanda hingga pendudukan Jepang. Saya sampaikan dulu ya sama teman-teman bahwa sekarang dipersandingkan perilaku masa penjajahan pada masa Jepang sama Belanda kepada wanita lebih kejam mana? Nah, jawabannya adalah lebih kejam Jepang. Itu fakta ya. Yang kedua, ketika bicara tadi ya hubungan sosial untuk menaikkan derajat ya tanda kutip, kita kenal misalnya ada tokoh yang disebut Nyai Dasima, hidup di masa kolonial. Ya, sebutan nyai saja itu sudah menanjakan derajat ya meskipun salah ya menjadi istri salah satu kolonial ya. Lalu sebut saja di Bandung ada Saritem ya, itu kan hidup di fase masa Hindia Belanda. Sejarawan melihat keabu-abuan dalam praktik bisnis ini tidak bisa dianggap secara eksplisit sebagai prostitusi, tapi juga bukan hanya sekedar warung kopi. Ya, dalam frame hubungan sosial masyarakat atau kehidupan sosial, ya awalnya ya sesuatu yang biasa saja. Ya, tetapi ketika menjadi satu persoalan sosial itu berbeda, Pak. Artinya ketika kita disebut satu pilihan hidup, maka itu adalah kita bicara nasib. Nasib dari satu masyarakat atau satu kelompok masyarakat atau satu individu. Tetapi ketika menjadi sesuatu yang lebih besar, yang di luar kendali kita, ya baik individu ataupun menjadi persoalan pada masa berikutnya, itu sudah bukan pilihan lagi. Ini menjadi persoalan takdir. Ya, dalam peradaban kan seperti itu. Maka takdir ini juga masih bisa diimbangi untuk sebuah perkara penyelesaiannya seperti apa. Kalau memang itu dianggap sebagai persoalan sosial. Realitas eksistensi warung kopi meski tak seterang bisnis legal lainnya, tapi terus hidup. Suka tidak suka, ada sebagian masyarakat yang menggantungkan hidup dari praktik ekonomi ini, meski tak sejalan dengan budaya masyarakatnya. Dalam simpul yang besar, ya Indramayu tidak pernah mencatat ada visi atau ada perencanaan untuk melokalisasi ya tempat-tempat seperti itu. Ya, justru kita membenahi, masyarakat itu juga terlibat ya, karena kepentingan yang lebih besar adalah dengan potensi daerah yang sebutlah aja pertaniannya hebat, maritimnya juga hebat, maka ini hanya butuh proses bagaimana pembinaan masyarakat ya pada generasi fase berikutnya untuk tidak lagi melakukan aktivitas yang mungkin kurang baik dari sisi penerimaan masyarakat lainnya. Berdasarkan video yang viral di media sosial, puluhan warga tampak melakukan aksi pengerusakan terhadap warung semi permanen. Warga melempari bangunan dengan batu hingga akhirnya membakar warung. Di lokasi warung yang terbakar, petugas menemukan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan aktivitas prostitusi. Keberadaan warung ini disebut telah lama meresahkan warga sekitar dan sudah pernah diberi teguran untuk menghentikan aktivitas. Respon baik masyarakat maupun pemerintah dalam menangani maraknya praktik bisnis abu-abu pun beragam. Seringnya, kebijakan hanya temporer, tidak menyentuh persoalan dasar yang konstruktif. Hal ini mendorong munculnya efek balon yang hanya menekan masalah di satu sisi, namun masalah justru mengembung di sisi lain. Kalau misalnya mereka kemana-mana, atau di mana online, apalagi sekarang very kompleks gitu ya, siapa aja bisa melakukan pemesanan mulai dari sosial media ya, tahu sendiri lah gitu ya, yang dulu biru sekarang jadi hitam sosial medianya ya, dan ini itu kita udah lihat platform itu digunakan untuk dan sebagainya. Jadi kalau itu kan penyebarannya itu mengerikan. Tapi kalau lokalisasi seperti yang Prof. Lito katakan, bagaimana kalau misalnya biasanya dengan kemampuan ini dia bisa mendapatkan seminggu, sementara kalau dia kerja keras bikin kue, jualan apa segala macam cuma dapat kayak 5. Siap nggak?
itu kan juga alasan ekonomi gitu. Nah, hal-hal kayak gitu kan kita mesti bantu pemahaman psikologisnya, jangkapannya seperti apa, ekspektasinya di manage apa enggak. Terus ya semoga nggak dikejar-kejar gitu sama mafianya, kan gitu-gitu. Persoalan prostitusi memerlukan pendekatan menyeluruh dan berkelanjutan dari semua stakeholder. Belum lagi pergeseran praktik esek-esek ini ke ranah digital menjadi tantangan yang tak bisa dipandang sebelah mata. Melalui peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2025, diharapkan bisa fokus pada perlindungan korban dan penanganan kekerasan seksual yang sering terjadi dalam lingkup prostitusi. Pekerja seks ini, prostitusi, ini adalah bisnis tertua di dunia loh. Ya kan, sejak peradaban dan sejarah, pernah lihat nggak ada prostitusinya? Ada loh. Mungkin nggak tahu ya, kalau dari Adam dan Hawa saya nggak tahu dari mana ya. Tapi kan kita juga melihat di kitab-kitab suci ada beberapa cerita yang berhubungan dengan dosa dan prostitusi dan sebagainya gitu. Itu kan sudah ada semua. Berarti gitu, kita mesti melihat bahwa ini adalah bisnis tertua di dunia. Jadi ketika ya udahlah, kalau semudah alasan ekonomi gitu ya, bahwa orang dikasih pekerjaan dia akan berhenti di prostitusi, kenapa ini awet bisnisnya? Kabupaten Indramayu khususnya, tentunya lokalisasi itu kan belum ada perdanya, setahu saya nih Mas, belum ada perdanya, nanti kita cari bersama. Artinya ketika itu diterapkan, maka harus diciptakan dulu undang-undangnya. Kalau tidak ada undang-undangnya atau tidak ada perdanya, maka itu akan menjadi perbuatan melawan hukum dalam sudut pandang saya. Terus urgensi atau tidak sih kehadiran lokalisasi itu pun perlu dikaji juga oleh kalangan tokoh agama, dikaji juga oleh tokoh masyarakat. Apakah penting kita memiliki lokalisasi? Jangan sampai lokalisasi itu kita buat nanti salah gunakan gitu ya, kan gitu ya Mas ya. Terlepas itu memang sebagai penyalur gitu ya seksual seseorang, akan tetapi kan itu perlu dikaji terlebih dahulu. Tidak bisa kita langsung beropini ini penting atau tidak, tentunya butuh kajian. Yang terus diperdebatkan adalah soal tubuh perempuan. Yang luput dari pembahasan adalah sistem ketimpangan. Selama kemiskinan tidak diselesaikan, praktik kopi pangku akan terus diwariskan.